Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dimulyanti selaku Kepala SMP Negeri 2 Ringgan, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Marilah kita haturkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, langsung saja untuk menyingkat waktu kita mulai diskusi kita pada kesempatan hari ini. Sesuai dengan undangan, diskusi kita pada saat ini adalah tentang pemetaan sumber daya aset yang dimiliki oleh sekolah. Sebelum kita adakan diskusi, nanti mungkin sebagai gambaran saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan aset atau sumber daya sekolah ini. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan tugas untuk mengadakan pemetaan aset sekolah. Dan tujuan pembelajarannya di sini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi nanti ini dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh warga sekolah. Kebetulan yang hadir adalah kepala sekolah, guru, dan staf karyawan. Jadi rangkaian kegiatannya nanti kita adakan diskusi untuk memetakan atau mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Sebelum kita masuk ke aset, kita bicara dulu tentang ekosistem, Bapak Ibu. Jadi kalau di pelajaran kita mengenal ada ekosistem di pelajaran biologi. Ekosistem itu secara singkat boleh dikatakan merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Nah, dalam ekosistem itu dicirikan dengan adanya pola hubungan yang saling menunjang, ya, baik itu antara yang makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, sekolah itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu ekosistem, ya, di mana di sana ada bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik, faktor hidup dan yang tidak hidup. Nah, antara keduanya itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, menciptakan keseimbangan hubungan. Ya. Kemudian dalam ekosistem sekolah itu antara faktor biotik dan abiotik itu saling mempengaruhi, saling membutuhkan keterlibatan secara aktif antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk ekosistem sekolah ini yang termasuk ekosistem biotik ini adalah murid, kepala sekolah, guru atau staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait dan pemerintah daerah. Itu adalah faktor-faktor biotik, ya, dalam ekosistem sekolah. Sementara untuk faktor-faktor yang abiotik, ya, ini adalah keuangan, kemudian sarana prasarana sekolah, kemudian lingkungan alam di sekitar sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memahami yang pertama adalah yang dimaksud pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah, atau di bahasa Inggrisnya itu deficit based approach, ya. Jadi mungkin selama ini tanpa kita sadari kita sering memusatkan perhatian kita itu dengan pendekatan yang berbasis masalah atau kekurangan.
Hal ini menyebabkan perhatian kita itu akan terganggu. Kemudian apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik dari sekolah itu yang jadi prioritas kita. Nah, hal ini nanti akan mendorong kita untuk berpikir yang negatif, ya. Sehingga fokus kita itu hanya mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Atau hanya menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Karena terlalu sering melihat kekurangan atau hal negatif yang kita miliki, kita itu jadi kurang atau buta terhadap potensi yang dimiliki oleh sekolah. Ya, jadi karena terlalu fokus dengan kekurangan tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh sekolah. Itu pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah itu seperti itu. Nah, itu yang sering kita lakukan selama ini mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan, aset based approach, ya. Nah, pendekatan ini ya didirikan di mana kita itu pusat perhatiannya pada kekuatan atau potensi yang positif. Kalau sekolah berarti aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Ya, dengan berpikir berbasis aset ini nanti, ya, kita nanti akan lebih optimis, ya, menemui atau mengenali hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah. Ya, supaya lebih jelas kita bisa lihat perbedaannya. Ini perbedaan antara pendekatan berbasis kelemahan dan pendekatan berbasis aset. Nah, kalau berbasis kekurangan atau masalah ini fokusnya tentu pada masalah, ya, masalah yang dihadapi. Kalau yang berbasis aset itu berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki. Berikutnya untuk yang berbasis masalah berkutat pada masalah utama. Kalau yang berbasis aset ini membayangkan masa depan. Berikutnya adalah pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Di awal tadi kita berbicara bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem, sebuah komunitas. Nah, jadi di pendekatan ABCD ini pendekatan yang muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang hanya menekankan pada masalah kebutuhan dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Ya, pendekatan tradisional menempatkan komunitas itu hanya sebagai penerima bantuan dan dengan demikian dapat menyebabkan anggota komunitas menjadi merasa tidak berdaya, pasif, dan selalu bergantung dengan pihak lain. Sementara dengan pendekatan PKBA ini berfokus pada potensi atau aset sumber daya yang dimiliki oleh suatu komunitas, sehingga komunitas ini akan sibuk pada strategi untuk mencari pemecahan masalah. Kemudian juga ya, pendekatan ini digerakkan oleh seluruh komunitas, ya, atau disebut community driven development. Jadi intinya untuk pendekatan asset based community development ini, permasalahan itu nanti akan diselesaikan secara bersama personel yang ada di dalam komunitas itu. Baik, ada 7 aset utama yang dimiliki oleh suatu komunitas. Yang pertama itu aset atau modal manusia. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga modal fisik. Keempat modal lingkungan alam. 5 modal finansial. 6 modal agama dan budaya. 7 modal politik. Baik Bapak Ibu semua, mari kita mulai diskusi kita terkait pemetaan aset sekolah ini. Kita mulai dari modal manusia. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masukan, silakan. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait aset dari modal manusia Pak Dewi.
Saya punya pendapat yaitu tentang guru, Pak, guru atau tenaga pendidik. Di sekolah kita sudah memiliki guru-guru yang sudah kualifikasi S1, kemudian juga ada yang CGB juga, dan menurut saya juga guru-guru kita itu punya kemampuan selain di bidang akademik juga di luar akademik atau di luar kemampuan mereka mengajar, Pak Dwi. Antara lain ada juga yang sudah bisa jadi tukang batu, kemudian nukang, menggambar. Jadi juga ada, intinya guru-guru kita itu punya aset, multi talented gitu, Pak Dwi. Jadi itu dari segi modal manusia, dari capture gurunya, kemudian juga terkait dengan dari siswa, Pak Dwi. Dari siswa itu, walaupun sekolah kita itu mempunyai siswa yang sedikit, itu menurut saya merupakan aset yang luar biasa, karena dengan siswa yang sedikit pun itu bisa mudah kita untuk mengontrol anak, dalam arti katanya sama karakter, Pak. Pendampingan karakter juga mudah dengan sedikit anak itu juga aset yang luar biasa. Kemudian juga dengan siswa yang sedikit itu menurut saya juga merupakan aset yang dimana kita bisa membersamai mereka untuk bisa melejitkan potensi-potensi mereka, Pak. Jadi peluang untuk itu tuh besar sekali. Jadi Pak Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Modal fisik di sekolah kita, meskipun sekolah kita itu tergolong sekolah yang kecil, tapi mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan juga media pembelajaran yang lengkap. Sarana prasarana yang lengkap itu mulai dari internet, jaringan internet yang memadai, lab komputer yang luas, dan Chromebook yang banyak yang memadai untuk proses pembelajaran, dan juga ada perpustakaan yang banyak, koleksi bukunya, dan sekarang juga ada perpustakaan digital. Ini juga bisa meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Terus berikutnya ada juga aula yang dulunya itu ruang kelas, kita jadikan aula bisa digunakan untuk acara tertentu. Saya itu berkaitan dengan aset yang keenam, modal agama dan budaya. Di sekolah kita yang biasanya dibiasakan 3S, salam, senyum, dan sapa, itu pun kita ditambahkan adalah kebiasaan pagi, yang tadi tadarus pagi yang merupakan bentuk karakter dan kegiatan ibadah yang ditambahkan di sekolah ini. Yang kedua, untuk berkaitan dengan pelaksanaan gotong royong, tidak hanya mengarah pada kegiatan fisik gotong royong, namun kita tanamkan kepada anak kegiatan gotong royong yang sifatnya sosial. Jadi anjang sana ke keluarga siswa yang sakit ataupun bapak ibu guru yang sakit, termasuk kematian. Ini modal besar yang untuk membentuk karakter anak. Terima kasih, itu dari masukan dari saya, khususnya modal agama dan budaya. Dari modal finansial ini, Pak Dwi, di sekolah kita SMP Negeri 2 Lembian tentang koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini dikelola oleh teman-teman guru. Kebetulan saya yang memegang bendahara. Kemudian di sekolah kita tentang modal finansial ini, koperasi sekolah kita menyediakan alat tulis yang bertujuan membantu anak didik kita yang mungkin ketinggalan alat tulisnya sehingga berjalan lancar. Yang kedua, menyediakan atribut sekolah. Mungkin siswa kita ada yang atributnya kurang lengkap, jadi bisa dilengkapi dengan jalan membeli dengan harga yang semurah mungkin untuk siswa kita. Yang ketiga, yang dijual di koperasi itu makanan ringan. Ini juga membantu siswa kita mungkin yang belum sarapan dan sebagainya, sehingga siswa kita tertolong, tidak ada siswa yang merasa lapar pada waktu pelajaran. Tapi penjualannya diatur untuk makanan, tidak pada jam pembelajaran. Sekian Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Pak Dwi untuk modal lingkungan alam, meskipun sekolah kami di SMP Negeri 2 jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, ini untuk lingkungan sekolah kita itu cukup asri. Terus adanya pohon, kebun, dan taman sekolah, sehingga di dalam pembelajaran cukup asri, cukup tenang. Terus yang kedua itu adalah ini ada dekat dengan ternak ikan, lele, kambing yang bermanfaat untuk mata pencarian penduduk. Ada tusuk sate di sebelah SMP Negeri 2. Ada hubungan sekolah sehingga dengan masyarakat itu kita cukup pergaulan cukup erat dengan hubungan antara masyarakat dan kita di SMP Negeri 2 Lembian. Itu yang pagi yang dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dwi. Ya, Bu Irna, silakan. Untuk aset modal sosial, kalau di sini kan sudah ada tata tertib atau peraturan sekolah yang sudah dibuat untuk membentuk kedisiplinan siswa yang selama ini sudah diterapkan di SMP Negeri 2 Lembian, sehingga anak-anak menjadi tertib dan disiplin. Selain itu, pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini ada 3 orang guru dalam MGMP Kabupaten yang menjadi pengurus MGMP. Terima kasih Pak Dwi, saya ingin coba mengusul mengenai yaitu modal politik. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan kepala sekolah yang ada di sekolahan Sendikian, yaitu biasanya kebijakan itu sangat berhubungan dengan satu, yaitu diantaranya adalah kerjasama dengan pihak-pihak polsek maupun koramil. Kita memanggil seperti kemarin itu ada LDK itu kita kerjasama dengan pihak-pihak polsek maupun koramil. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kerjasama dengan pihak puskesmas. Nah, puskesmas ini juga penting untuk di sekolah kita karena sudah ada, yaitu mengenai imunisasi terus atau vaksin. Nah, di situ kita ada penambahan atau pemberian pil untuk anak-anak mengenai supaya kesehatan dokter kecil maupun UKS itu mengenai puskesmas. Terus yang ketiga itu jalan juga masih ada, yaitu bersama dengan pihak dinas. Nah, dinas ini sangat penting untuk kemajuan juga di sekolahan, yaitu bersama dengan pihak desa. Nah ini ada. Alhamdulillah sekolahan kita sudah banyak sekali modal-modal untuk kegiatan di sekolah kita. Yaitu ada 3 tadi Pak Bu, untuk modal politik. Terima kasih saja dari saya Pak Tron untuk dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, yang terhormat Pak Dwi sebagai CPP. Hari ini kita sudah laksanakan diskusi bersama untuk identifikasi 7 aset utama sekolah kita. Seperti yang sudah kita lakukan, ternyata begitu kita diskusi maka kita ternyata menemukan semua yang positif, semua yang potensi, dan itu adalah pijakan kita Bapak Ibu untuk ke depan mengambil kebijakan yang berpihak pada anak. Artinya semua yang kita miliki itu merupakan aset kita yang sudah kita miliki, sudah kita laksanakan, semuanya real di lapangan memang ada dan kita jalankan. Kedepannya ini memang betul-betul ilmu yang didapatkan Pak Dwi dari PGP selalu update, diimbaskan kepada kita, langsung diterapkan di lapangan. Maka ya Bapak Ibu, matur sembah nuwun, semoga diskusi hari ini bisa membawa berkah untuk SMP Negeri 2 Lembian. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil.
melahirkan profil pelajar Pancasila.